Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu sehat ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, kita haturkan juga salam rindu, salam penantian untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau sudah menyaksikan video-video dari Padepokan Lokajaya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang mana sudah mendukung channel Padepokan Lokajaya ini. Mudah-mudahan kebaikan para sahabat juga dibalas kebaikan juga ya. Kali ini kami tetap, ini udah 2 kali nih saya mendatangi narasumber yang khususnya yang ada di Bekasi nih. Karena apa? Karena banyak yang bilang nih, kok ngomong sendiri terus, mana narasumbernya. Nah, ini saya langsung mendatangi ke Bekasi ini. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Terima Alhamdulillah kasih ya. atas kunjungannya. Semangat Kang ya. Surya. Harus tetap semangat dong. Oke. Ya, untuk para sahabat semuanya nih, dimanapun kalian berada nih, ternyata di kota-kota besar itu ya, baik di Surabaya, di pokoknya kota-kota besar semuanya, bila Anda membutuhkan rental mobil, jangan bingung, jangan khawatir, sudah hadir. Websitenya ketik aja di Google www.kudaku.id ya, tinggal pilih. Semua di kota-kota besar itu ada, itu ya, mau baik wisata maupun liburan, pernikahan, siap ya. Langsung kembali lagi pada ini pembahasan mengenai spiritual nih ya, Kang ya. Waduh, udah kayak apa aja nih pembahasan spiritual. Silakan. Ya, untuk Insya pertanyaan yang pertama, kenapa itu ya untuk spiritual itu harus, ya tidak harus banget ya, itu harus menuju namanya torekot syariat, apa makrifat itu, tahap-tahapan itu apakah wajib banget atau apa hanya sekedar spiritual itu aja nih? Menurut pandangan dari Bapak itu seperti apa nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya begini ya. Kalau di Jawa itu bahasa spiritualnya itu adalah nyawiji. Maksudnya itu kalau diistilahkan lagi manunggaling kawula lan Gusti kan gitu. Bukan manunggaling kawula Gusti, tapi manunggaling kawula lan Gusti. Itu yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar kan. Kalau di kejawennya itu adalah apa ya, manunggal, nyawiji gitu. Nah, prosesnya itu ada berbagai macam cara gitu ya, atau ada beberapa jalan. Nah, namun dalam yang ingin saya sampaikan di sini adalah menurut versi dari Islam, karena kebetulan saya Muslim ya. Jadi dari sisi Muslim sendiri itu ada tata cara atau perjalanan untuk sampai menuju pada tahapan-tahapan mengetahui jati diri gitu kan, atau tadi yang disebut apa namanya, manunggal seperti itu. Nah, kalau di Islam itu ada thorekoh ya, sebagian mengatakan tasawuf gitu kan, tapi terpecah lagi ya, ada beberapa, dan thorikot pun ada beberapa thorikot, yang mana pecahannya pun ada yang thorikot kiri, ada yang kanan. Kiri itu dalam arti apa? Thorikot yang sanatnya tidak sampai kepada Rasulullah gitu. Thorikot yang kanan itu ya ini pengklasifikasian ini menurut saya aja ya. Jadi kiri dan kanan. Nah, kanan ini sanatnya sampai kepada Rasulullah. Banyak sekali. Ada Qadriyah, Naksabandiyah, ya kan? Ada lagi apa, Idrisiyah, ada lagi Thorikot Khidriyah. Banyak sekali. Nah, itu semuanya tentunya thorikot tersebut itu sanatnya sampai kepada
Rasulullah. Nah, yang penting itu Iya. sanadnya sampai pada Rasulullah. Tetapi bukan berarti ketika orang sudah bertorekat di Qadriyah, dia tidak bisa di Naksabandiyah, tidak bisa lagi ke mana, enggak. Jadi bebas. Setelah kita mungkin menguasai di torekat ini, terus kita mau belajar di torekat ini, belajar lagi di torekat ini, boleh saja. Boleh saja ya. Boleh saja. Hanya saja mungkin tentunya kita kan punya mursyid. Kita harus matur dulu, namanya orang timur, budaya orang timur, kita harus izin dulu dengan mursyid kita dan lain-lain. Nah, kembali lagi, kalau pertanyaannya apakah untuk sampai mengenal jati diri itu harus melalui thariqat gitu? Ya pastinya tentunya seperti itu. Karena perjalanannya adalah seperti itu. Bagaimana dulu baginda Nabi itu menurunkan thariqatnya itu kepada pertama ya, yang pertama itu adalah sahabat baginda Nabi itu Abu Bakar apa? Abu Bakar Siddiq, betul. Nah, beliau itu satu-satunya ya yang pertama kali diturunkan untuk thariqah ini. Nah, kemudian turun lagi dari Abu Bakar Siddiq ke Umar, lalu ke Sayyidina Utsman, Ali, terus turun terus lagi sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah harus melalui thariqah? Tentunya iya. Karena apa? Thariqah itu bukan perjalanan syariat. Syariat itu untuk zohir fisik. Thariqat itu ada hakikat dan ma'rifat. Itu untuk perjalanan ruh. Perjalanan ruh ya. Ruh. Jadi digambarkan kalau fisik zohir kita itu syariat. Jadi kalau kita hanya mengetahui atau menjalankan syariat Islam hanya dengan syariatnya saja, tetapi dia itu tidak, ruhnya tidak diperjalankan, tidak berjalan atau tidak berthariqah untuk mengenal dirinya juga, itu saya tidak mengatakan sia-sia, tetapi apa? Itu sama saja dengan ketika kita sholat ya, tetapi hanya zohirnya saja. Artinya bukan semuanya itu nanti akan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi kalau orang yang hanya menjalankan syariatnya itu hanya ritualnya saja ya, sholat saja gitu, zohir saja gitu ya, kita lihat sholat mah sholat, tetapi apa, korupsi mah korupsi ya kan, maksiat mah tetap, walaupun dia seorang, mohon maaf, seorang yang pandito atau seorang ustadz atau apa, tetapi apa, dia melakukan hal-hal yang menjijikan gitu ya, yang istilahnya itu memang sangat-sangat dilarang di dalam Islam kan gitu. Nah, maka dari itu alasan keduanya adalah ketika kita mati ya kan, yang pulang kepada Allah itu zohir fisik kita atau ruh? Pertanyaan saya itu Ruh. Yang kembali ke Allah itu ruh. Nah, fisik kita ini kembalinya ke tanah kan, Ke tanah. nah kembalinya ke tanah. Nah, yang kembali kan ke Allah itu kan ruh kan, menghadap ke haribaannya lah itu, menghadap ke hadiratnya kan gitu, ke hadiratnya. Nah, itu ruh kan. Nah, pertanyaannya nih, ruh ini sudah Islam apa belum? Mungkin kita saat ini, makanya banyak orang mengatakan Islam, maaf tanda kutip, Islam KTP, artinya hanya Islam zohir saja, pakaiannya saja, pakaian zohir, pakaian apa namanya, identitas zohir saja yang istilah kata itu terlihat, sehingga apa, itu hanya sifatnya yang nyata, dunia nyata yang kelihatan sama manusia biasa, tetapi apa, ruhnya ini belum tentu dia sudah Islam apa belum. Nah, yang paling penting adalah kita Islamkan ruhnya juga. Nah, makanya timbullah ya, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya Islam, sesempurna mungkin. Berarti apa? Lahir dan batin. Jadi ketika kita sudah berthariqah maka ketika zikir sudah berjalan di dalam tubuh kita, maka disitulah zohir dan batin kita sudah sholat. Jadi sholat zohirnya iya, batinnya pun sholat. Nah, sehingga ketika kita mati, zohir kembali ke tanah, batin atau ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Seperti itu. tuh berarti sangat penting ya sebenarnya ya.
Kalau menurut saya itu sangat sebetulnya penting. Karena begitu. ini syariatnya ya kita badan, nah ruhnya itu adalah torekot, makrifat, ya, Betul. gitu. Larinya ke situ kan. Karena apa? Memang sih tidak wajib ya, tetapi masuk surga atau neraka pun kan orang pilihan ya kan. Tidak wajib juga bagi Allah. Bagi Allah itu tidak mewajibkan lu masuk surga silakan, mau masuk neraka silakan. Tetapi bukan berarti kita sholatnya kita tuh karena ada surga dan neraka, bukan juga itu. Tapi artinya gini, itu pilihan masing-masing. Iya, iya. Bagi yang mau selamat, ya seharusnya seyogianya itu bertorikoh lah. Tingkatkan kalau dia sudah syariatnya sudah menguasai, mumpuni, tingkatkanlah satu tingkat ke torikoh. Itu seperti itu. Cari mursyid yang benar-benar mursyid, jangan mursyid yang ngaku-ngaku mursyid banyak. Nah kembali lagi, setiap ada yang asli pasti ada yang palsu. Yang asli pasti terbatas, yang palsu banyak banget imitasinya. Itu yang sulit membedakan. Nah, itu ya. makanya jangan sampai kita tertipu atau jangan sampai juga kita tergelincir, kita ikut dengan mursyid yang palsu. Ya banyaklah cirinya. Mungkin secara ini pun orang akan tahu. Ya, secara perilaku, secara apa itu akan ketahuan. Tetapi jangan salah juga, ada thariqat malamatiyah. Thariqah malamatiyah ini adalah thariqah yang ya mereka ini para orang-orang yang berthariqat dengan thariqat malamatiyah ini, ya sebutannya itu thariqat malamatiyah. Itu tidak mementingkan jubah, tidak mementingkan pakaian. Mursyidnya ya ada yang pakai celana 7/8, pakai kaos oblong, terus ngerokok, masih yang gayanya kayak orang-orang pada umumnya, meskipun sudah tua tapi metal gitu. Ada, itu namanya thariqah malamatiyah. Apa? Itu adalah thariqah yang ibaratnya itu menyembunyikan Jati dirinya. karena tidak mau menunjukkan kepada khalayak ramai gitu. Tetapi yang ada seperti thariqat sufiyah ya kan, atau thariqat yang lain yang mungkin pakai sorban, pakai jubah, ya nggak apa-apa juga, tidak jadi persoalan gitu. Yang penting adalah apa? Ininya, hatinya, kolbunya. Karena pada intinya nanti adalah larinya ke kolbunya. Fisik itu tidak penting, yang penting kolbunya. Tetapi karena kita masih di dunia, ya mungkin orang lebih mementingkan dua-duanya, fisiknya juga dong, kolbunya juga oke kan gitu. Kalau dua-duanya oke juga bagus juga. Tetapi ada pilihan lain. Saya nggak memikirkan dunia, saya hanya memikirkan kolbu saya aja. Nah ada, sehingga dia tidak mementingkan pakaiannya. Jadi kayak orang-orang ini aja. Ya orang-orang umum pakaiannya biasa, pada kaos segala macam, tapi pada tawasul, nah kayak gitu-gitu. Kurang lebih begitu kan. Oke, itu ya. Sambil ya. Berarti untuk thariqat ya subhanallah ya, itu pembimbingan kolbu ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertanyaan kedua nih, ini satu aja tuh jawabannya tuh sangat luar biasa ya, sangat panjang nih ya. Ya karena kalau setengah-setengah nanti bingung. Iya betul. Itu untuk pertanyaan kedua ini. Ini kembali untuk pertanyaan tentang Satrio Piningit tentunya saya ya. Satrio Piningit pokoknya. Apakah Sangkinasi Satrio Piningit ini secara bergoib ini sudah ada banyak yang tahu? Itu menurut informasi yang sampean dapat itu seperti apa ini? Ya. Ataukah hanya orang ya terbatas, maksudnya apakah kira-kira ada 10 orang yang sudah tahu atau belum ini secara goibnya aja nih? Ya, perkara gaib itu sebenarnya urusan Allah ya. Iya betul. Tentunya ya. Dan orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ada dua tuh. Perkara gaib itu adalah urusan Allah. Ada komanya, dan orang-orang yang Allah kehendaki. Gitu. Jangankan itu, gitu. Urusan surga dunia, orang siksa neraka itu diperlihatkan atau enggak, itu hanya Allah yang tahu. Dan ada komanya lagi, orang-orang yang Allah kehendaki. Usia pun sama kan.
rezeki, maut, jodoh. Betul, di syariat mengatakan hanya Allah yang tahu. Umur tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Hanya Allah yang menentukan. Ada komanya. Dan orang-orang yang Allah kehendaki. Mau bukti? Mau bukti? Ada buktinya. Memangnya itu Fir'aun dulu waktu membuktikan bahwa dia ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan. Mau bukti, bunuh orang. Drak. Dibunuh, mati dong. Mati. Allah berkehendak gak? Kalau memang seperti itu, berkehendak, silakan. Tapi kan istidraj buat si Fir'aun itu. Nah, artinya apa? Tapi di sisi lain juga yang Allah kehendaki yang betul-betul bukan istidraj, ada juga para wali. Misalkan, ya banyak hal lah. Nah, artinya begini. Perkara akhir zaman itu perkara gaib atau perkara ilmu ruh ya yang harus bicara, bukan ilmu akli. Karena kalau ilmu akli saja itu nggak akan bisa menerimanya. Makanya nanti kemunculannya beliau itu Sang Kinasih Imam Mahdi itu tentunya bakal banyak penolakan. Jangan heran nanti banyak, mungkin ada ulama yang terkenal nih, viral. Ulama ini yang ulama yang terkenal sekali, tiba-tiba dia itu tidak menerima kehadiran Imam Mahdi. Ya kan? Karena apa? Karena pandangan beliau ini hanya pandangan akli atau apa? Atau pemikiran saja gitu. Jadi tidak atas pandangan kolbu gitu. Nah, kenapa? Karena beliaunya ini hanya ada di syariat saja, tidak ke rekor tadi. Itu. Jadi yang menjawab itu ruh, bukan akal. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah ada yang sudah mengetahui? Tentunya ada. Sudah ada pasti ya. Pastinya ada. Dan itu adalah orang-orang yang tentunya Dikehendaki. sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah. Saya sendiri pun saya belum tahu. Saya sendiri pun saya belum tahu. Saya cuma bisa menyampaikan saja, tetapi ada orang-orang yang sudah tahu sosoknya. Bahkan saya pernah dengar ya, sosok ruhnya itu jubahnya hitam, gitu kan? Terus apa namanya ini, sorban atau apanya lah itu warnanya hijau, mukanya itu ya itu ruh ya, yang digambar-gambar di banyak lah di YouTube yang gambaran-gambar itu tuh kurang lebihnya itu seperti itu. Itu pandangan ruh. Mereka tahu dari mana gambar seperti itu? Berarti kan mereka ada yang tahu terus ngasih tahu nih gambarannya begini kan gitu. Karena pandangannya yang saya dapatkan dari ya adalah ya itu seperti itu. Beliau menggunakan ini hitam terus luarnya itu hijau, terus pakai macam-macam lah kayak gitulah. Iya. Terus kadang ada yang melihat pakai mahkota kerajaan karena beliau raja. Raja pria ya. Betul. Artinya apa? Ya ada yang tahu. Tapi apa? Orang-orang yang tahu itu pastinya Allah jaga tuh. Jangan sampai bocor. Gitu. Pasti akan dijaga. Yang jaga bukan nggak tanggung, bukan makhluk Allah biasa seperti jin atau leluhur atau bukan. Yang jaga itu langsung malaikat muqarrabin. Siapa itu malaikat muqarrabin? Malaikat yang membantu baginda Nabi pada saat perang Badar. 313 sahabat Nabi berperang melawan sekian puluh ribu gitu. Oke. Den, tolong Den, nanti ini nggak live kan? Nggak. Oke, itu ya bahwasannya ternyata sudah ada yang mengetahui ruh-ruh atau sateropiningit secara bergoiban. Tentunya itu yang mungkin anak-anak yang bisa dikatakan indigo dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, subhanallah ya. Ya itulah pembahasan pada sore hari ini, karena kita udah jam 5 ini ya. Jam 5 kita selalu pembahasan itu sore. Ini di suasananya nih, di kebun ini ya. Jadi banyak ada ayam, ada apa ini. Iya. Karena kita cari tempat yang asri mungkin. Karena di sini panas ini ya. Bekasi itu panas ya. Iya. Ya itulah ya para sahabat semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf bila jauh daripada kebenaran ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mau di Surabaya, di
pokoknya di kota-kota besar lah, bila membutuhkan rental mobil ya, jangan khawatir, jangan bingung, segera hubungi saja websitenya www.kudaku.id. Insya Allah semuanya itu ada ya. Terima kasih, salam hormat, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.